Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah SWT telah pertemukan kita lagi dalam acara Risalah Hati. Sebuah lirik lagu mengatakan Islam agama yang indah, mengajarkan kita untuk berkasih sayang. Begitulah bunyinya. Sebuah lirik lagu yang ditulis oleh sahabat saya. Dan memang begitulah adanya. Islam mengajarkan kasih sayang, penuh kelembutan, mahabbah, penuh tegur sapa. Islam mengajarkan kita satu amal agama, satu ibadah yang luar biasa, yang berhubungan dengan orang banyak atau orang sekeliling kita. Karena kita memang hidup tidak sendirian. Amal itu namanya sedekah. Dan inilah yang akan menjadi obrolan kita kali ini dalam Risalah Hati. Sedekah adalah memberi kepada orang lain dengan benar-benar mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah berasal dari kata sodako yasduku shodakotan, yang artinya memberikan sedekah dengan sesuatu. Sedekah atau sodako berasal dari kata sodako yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Infak hanya berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti luas, menyangkut hal yang bersifat non-material. Sedekah sangat dianjurkan dalam Islam dan sangat baik dilakukan setiap saat. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa bersedekah. Menyembunyikan sedekah itu lebih baik dari menampakkannya karena menampakkan sedekah dapat menimbulkan ria pada diri si pembeli dan dapat pula menyakiti hati orang yang diberi. Alim ulama menyampaikan begitu banyak sekali ayat dan hadis yang menyatakan tentang keutamaan sedekah. Namun saya tidak akan membahas tentang ayat dan hadisnya karena bukan kawasan saya. Kita akan berbicara bagaimana sedekah dan nilai sedekah di dalam Islam. Subhanallah, seandainya sedekah dibuat oleh setiap orang Islam, maka keadaan yang dicita-citakan, keadaan penuh kasih sayang, penuh tegur sapa, akan mudah terwujud. Bagaimana tidak? Seorang muslim diajarkan untuk mencintai saudara sama muslimnya lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mengatakan tentang keutamaan ini sedekah. Bagaimana Rasulullah SAW dalam beberapa hadis mengatakan bahwa senyummu untuk saudara sesama muslimmu adalah sedekah. Senyum. Apa susahnya senyum? Setiap orang akan mudah tersenyum. Akan sangat mudah untuk senyum. Tapi dalam hal ini senyum yang sewajarnya tentunya. Jangan jadi juga senyum tapi berlebihan. Nauzubillah. Tapi senyum yang penuh dengan kasih sayang. Senyum yang penuh dengan salam, kecintaan terhadap saudara sesama muslim. Sedekah Allah senantiasa lipat gandakan pahalanya. Barang siapa bersedekah, maka Allah akan ganti minimal 10 kali lipat. Sedangkan balasan di sisi Allah tidak ada batasnya. Inilah Islam
agama yang indah. Dari satu amal saja yang namanya sedekah, kita bisa melihat bagaimana keindahan Islam. Islam mengajarkan apabila seorang tuan rumah kedatangan tamu, lalu dia menyuguhkan makanan kepada tamunya, maka ini sebuah kebaikan yang besar. Kenapa? Karena Allah menjanjikan kebaikan akan masuk ke dalam rumah itu secepat bagaimana pisau menyembelih seekor kambing. Semakin orang menyuguhkan makanan, membuat tamunya senang, maka semakin cepat itulah kebaikan masuk ke dalam rumah itu. Kasih sayang, kasih sayang. Inilah sedekah. Semua orang bisa melakukannya. Walaupun hanya dengan senyuman saja. Allah SWT berikan kita rezeki. Dan rezeki itu belum tentu milik kita semuanya. Namun ada rezeki milik orang lain di dalam harta kita. Bahkan Rasulullah SAW lebih senang menghabiskan seluruh apa yang dia miliki, hartanya, di jalan Allah untuk bersedekah. Beliau mungkin hanya akan menyimpannya untuk membayar utang atau untuk keperluan, kewajiban kepada keluarganya. Selebihnya, Rasul tidak pernah tenang ketika menyimpan harta di rumahnya. Suatu ketika sahabat pernah menceritakan ketika waktu salat asar, selepas menunaikan salat asar, Rasulullah SAW bergesa-gesa keluar daripada Masjid Nabawi menuju ke rumah istri-istrinya. Tergesa-gesa. Lalu bertanya sahabat, kenapa engkau buat perkara demikian ya Rasulullah? Sungguh, kata Rasulullah SAW, bahwa beliau tidak pernah tenang ketika masih ada harta di dalam rumahnya yang belum ia sedekahkan. Harta yang melebihi 3 hari diam di rumahnya, tanpa untuk kegunaan apa-apa. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, begitu banyak kebaikan daripada sedekah ini. Seorang beriman, dia akan memahami sejauh apa pentingnya ini sedekah. Begitulah Islam. Selalu mengajarkan kita kebaikan demi kebaikan. Insya Allah kita akan masih terus membahas tentang apa ini sedekah. Sama-sama kita bicarakan, semoga Allah memberikan kita faham kepada amal ibadah yang namanya sedekah ini. Bahkan hanya sekedar menyingkirkan sebuah duri di jalanan yang banyak dilalui orang, ini pun sedekah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersedekah dengan sebiji kurma, maka di hari kiamat dia akan mendapatkan balasan seperti beratnya sebuah gunung. Selain itu, sedekah juga akan menghindarkan dari 70 jenis musibah. Sedekah bisa menjadi penyembuh atau obat bagi semua penyakit. Sedekah juga akan menjadi penjaga harta dan menjauhkan dari kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak keutamaan bersedekah. Sedekah membuat antar manusia saling menyayangi, melembutkan hati, dan menambah panjang umur. Subhanallah. Islam agama yang indah. Sekali lagi agama yang indah. Bagaimana mengajarkan kita detail tentang kebaikan. Bagaimana jadinya apabila Islam tidak mengajarkan kita kebaikan? Inilah membuktikan bahwa Islam agama yang benar. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kita akhirat, kampung tempat kita kembali. Dan sebenar-benarnya harta kita adalah harta yang nanti di akhirat. Harta di dunia hanya sementara saja.
Bahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya sementara saja sifatnya. Karena itulah sifat dunia, sementara. Apa yang terjadi di dunia, semua sementara. Bahagia, bahagia sementara. Sedih, sedih sementara. Sakit pun, sakit yang sementara. Badan yang sehat, suatu saat pasti akan habis. Tubuh yang kuat, suatu saat pasti akan habis. Usia muda, suatu saat pasti akan habis. Demikian dengan ketampanan, suatu saat pasti akan habis. Kecantikan suatu saat pasti akan habis. Harta pun suatu saat pasti akan habis atau kita tinggalkan. Apa yang ada di dunia, yang ada di sisi kita, belum tentulah menjadi milik kita. Tapi harta yang dibelanjakan di jalan Allah, itulah harta yang akan menjadi milik kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis mengatakan, yang mafhumnya kurang lebih, tidaklah ada amal yang lebih disukai melainkan dengan menyenangkan saudara sesama muslim, menghilangkan kebimbangannya, membayarkan hutang-hutangnya, dan memberi makan ketika dia lapar. Inilah amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ulama katakan bahwa setiap ciptaan Allah, setiap makhluk Allah adalah saudaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah orang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia mencintai saudara-saudara muslimnya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hanya dengan sekedar tersenyum ketika bercakap-cakap, menunjukkan sikap yang baik, akhlak yang tinggi, ini pun ulama katakan sedekah. Tidak bersikap bengis, menyenangkan setiap orang yang berjumpa, setiap orang yang bertemu, setiap orang yang diajak berbicara. Bahkan hanya sekedar menyingkirkan sebuah duri di jalanan yang banyak dilalui orang, ini pun sedekah. Begitu mudah Islam mengajarkan kita kebaikan. Kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk orang lain. Yang pada akhirnya kembali kebaikan itu akan berdampak kepada kebahagiaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang yang beriman dia meyakini apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Islam. Ajib mengajarkan kebaikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kebaikan kepada kita sebagai hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebagai umatnya bagaimana untuk berbuat kebaikan, dimanapun, kapanpun, setiap saat, suasana dan keadaan. Setiap menjumpai orang, siapapun yang dikenal maupun yang tidak dikenal, tebarkan salam, tebarkan senyuman, beramal baik, menunjukkan wajah yang senantiasa menerima setiap orang, jauh daripada perbuatan amal buruk. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kefahaman dan kekuatan untuk bagaimana senantiasa beramal baik, hingga kita dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang baik, membawa amal-amal yang baik, amal-amal yang banyak yang bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Allah, berikanlah balasan kepada orang yang menafkahkan hartanya hari ini. Tahukah Anda, dengan bersedekah tidak akan menjadi jatuh miskin, malah sebaliknya, sedekah akan menyebabkan kita kaya.
karena sedekah menjadi sebab Allah membuka pintu rezeki. Fadilat bagi orang yang bersedekah amat besar, seperti terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Setiap harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan dibalas melebihi 700 kali lipat. Allah lipat gandakan ganjaran orang yang bersedekah. Di dunia, mereka yang bersedekah akan dimurahkan rezeki oleh Allah dalam kehidupannya. Untuk itu, Islam lebih melihat kekayaan dari segi kekayaan jiwa, bukan dari jumlah harta. Harta jika disalurkan ke jalan yang benar akan memberi seseorang pahala yang banyak, terutama jika digunakan untuk bersedekah. Kekayaan tidak membawa arti tanpa ada keberkahan, dan keberkahan akan hadir jika kita tak lupa akan bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mafhumnya kurang lebih, manakala tiba waktu subuh, dua malaikat akan turun dari langit dan akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat pertama, dia akan berkata, wahai Allah, berikanlah balasan kepada orang yang menafkahkan hartanya hari ini. Malaikat kedua berkata, wahai Allah, binasakanlah harta orang yang menggenggamnya atau yang bakhil. Maka sebagai orang Islam, kita dituntut untuk beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Apabila memang betul ketika waktu subuh itu malaikat datang, dua malaikat, yang satu berdoa tentang kebaikan, yang satu berdoa tentang keburukan. Kebaikan bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan bersedekah dan berinfak dan lain sebagainya. Dan yang kedua, orang yang bakhil, yang menyimpan hartanya. Maka ini cukuplah menjadi peringatan bagi kita di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari pagi hari. Apabila kita ingin kebaikan, apabila kita ingin balasan daripada Allah SWT, apabila kita ingin memiliki rezeki yang berkah, dan bahkan Allah ingin kita ingin agar Allah membalas atau Allah melipat gandakan rezeki yang kita terima, maka nafkahkanlah. Namun tentunya setiap orang tidak menginginkan ancaman daripada Allah SWT dengan menyimpan harta dengan bakhil. Setiap orang pasti ingin kebaikan. Namun tentunya hal ini barulah bisa dapat dengan mudah kita amalkan apabila memang di dalam hati kita ada iman yang kuat. Setiap amal berkaitan dengan iman. Dengan iman inilah kita akan bisa beramal sebanyak-banyaknya. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada perkara yang lebih penting daripada perkara iman. Kita datang daripada Allah SWT dengan iman yang sempurna. Dan kita pun kembali kepada Allah kelak diharapkan dengan iman yang sempurna pula. Maka setiap amal agama dapat dengan mudah kita amalkan apabila iman kita baik. Rasulullah SAW senantiasa memperingatkan atau mengingatkan para sahabatnya untuk senantiasa memperbaharui iman para sahabat. Perbaharui iman kalian, perbaharuilah iman kalian. Karena Rasulullah tahu bahwa iman inilah perkara yang paling penting, yang bisa memudahkan para sahabatnya untuk senantiasa beramal baik, untuk beribadah, untuk mentaati setiap perintah Allah, menjauhi setiap larangan Allah SWT. Sedekah, satu amal terbaik, satu amal termulia
bagi seorang mukmin apabila mampu diamalkan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa bersedekah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas. Semoga Allah menambah ilmu kepada diri kita. Saya mohon maaf dengan keterbatasan ilmu saya. Namun muzakarah, mengulang-ulang bicara kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan lebih mudah kita amalkan apabila kita senantiasa membicarakannya dimanapun. Akhirnya kita berdoa meminta kepada Allah SWT agar Allah menambah ilmu kefahaman kepada diri kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ke kita kekuatan untuk dengan mudah bersedekah, dengan mudah menginfakkan harta kita, apa yang kita miliki, untuk menyenangkan saudara sama muslim dan orang yang membutuhkan. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, Kaulah Maha pemilik segala-galanya ya Allah. Kaulah yang Maha Kaya ya Rabb. Rezeki datang daripadamu ya Allah. Kami tidak punya apa-apa ya Allah. Kami tidak bisa buat apa-apa ya Allah. Kami tidak bisa memberi tanpa pertolonganmu ya Allah. Kami tidak bisa bersedekah tanpa izin dan kemudahan darimu ya Rabb. Maka berikanlah kami kemudahan untuk bisa bersedekah ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Tunaikanlah setiap hutang-hutang kami ya Rabb. Kami tidak mampu membayar hutang-hutang kami ya Allah. Maka ya Allah, Engkau Maha Kaya ya Rabb. Mudahkanlah kami untuk membayar hutang-hutang kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk memberi ya Rabb kepada saudara kami, kepada saudara-saudara muslim kami, kepada setiap manusia di sekitar kami, kepada orang yang membutuhkan ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, cukupkanlah keperluan dan kebutuhan kami hidup di dunia ini ya Allah. Dan perkayakanlah kami ya Allah di akhiratmu nanti ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berilah kami hidayah ya Rabb. Janganlah Engkau cabut nikmat hidayah dalam diri kami. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu dalam acara yang sama, Risalah Hati. Semoga Allah SWT berikan kita senantiasa kebaikan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.